Oke gengs, welcome back to my channel. Jadi balik lagi di channel saya ya. Jadi di video kali ini saya kedatangan Mio Sporty. Ini Matic awal ya. Ini dengan kondisi sebenarnya masih terawat, cuman terawat bodinya tok ya. Dan kondisi mesinnya untuk CVT sudah seperti ini. Sudah menjadi sarang, entah sarang apa ini gengs ya. Nah jadi ini kendalanya, katanya motornya nggak mau hidup gitu. Terus saya coba engkol, itu engkolnya agak keras, jadi saya putuskan untuk membersihkan bagian CVT engkolannya biar pena gitu ya, karena starter tangannya akinya masih bagus tapi nggak connect. Nanti kita coba perbaiki. Terus saya sempat lihat pengapian di busi masih ada, berarti aman ya gengs ya. Jadi kita tinggal perbaiki bongkar CVT, kemudian kita lihat bahan bakar, kemudian komprehensi, udah aman lah. Yang penting udah masih ada apinya dulu ya. Ini Mio Sporty nih, motor sudah termasuk Matic langka ya, yang keren pada zamannya. Dan sampai sekarang sih sebenarnya masih keren, karena saya masih senang dengan Mio Sporty ini. Bodinya ramping, terus untuk sasisnya tuh tebel ya, kuat. Itu buktinya punya saya di sana. Sudah ngangkrang berapa tahun itu, rangkanya itu masih kokoh gengs. Oke, jadi sekarang saya mau lanjut untuk pengecekan bagian CVT dulu. Cuman ya ini CVT model Mio Sporty dulu ini ribet bukanya gengs ya, karena dia tuh kelihatan kokoh banget. Beda sama yang tipe-tipe sekarang itu ya, macam Honda atau apa, itu simple memang, tinggal dibuka. Terus bautnya harus dibuka bodinya sebagian untuk bawa, baru bisa kebuka bautnya gitu. Kalau Matic yang sekarang tuh nggak perlu ini aja udah bisa kelepas ya. Oke, ini harus buka pushtek belakangnya juga, ini nyangkut kayaknya. Oke, saya lanjut untuk pembongkaran dulu. Untuk sementara kondisinya seperti ini. Ini filternya udah bukan filter lagi guys ya, kita ganti. Nanti pakai spons apalah, cuci piring atau apa gitu kan, daripada nggak ada atau gimana, kita bersihkan semua. Oke, saya lanjut pembongkaran dulu. Oke, jadi ini CVT nya udah kebuka gengs ya, dan kondisinya memang nggak usah diragukan lagi ya. Ini untuk kualitas, untuk build-nya ya, untuk sepeda motor Mio Sporty ini. Dan saya yakin ini belum pernah penggantian part, saya yakin ini masih asli bawaan motor. Terus kemudian ini masih asli, makanya udah kemakan ya ini sebenarnya. Untuk puli rumah roller ini udah kemakan, ini di dalam udah ngolam banget ya. Sebenarnya harusnya diganti, dan ini saya yakin juga ini masih ori gengs ya, belum pernah diganti. Ini pun belum pernah diotak-atik ya. Oke, saya mau coba bersihkan. Ini kayaknya seret, jadi saya mau, kayaknya sih dudukan pernya ini lari atau gimana sih, kok seret ya, agak dol sih. Tapi coba saya bersihkan dulu gengs ya. Oke gengs, jadi ini tutup CVT nya udah saya bersihkan ya. Kemudian ini udah saya kasih sedikit oli ya, biar nggak seret, karena starterannya agak keras. Dan saya lihat yang lain masih normal ya, memang benar-benar masih original gengs ya. Oke, jadi sekarang saya langsung pemasangan penutupnya dulu, kemudian kita beralih ke bagian mesin ya. Kita cari masalahnya untuk saklar double starter dan juga kok nggak mau hidup. Oke, simak terus videonya guys. Oke gengs, jadi ini saya sampai malam ya. Tadi saya udah sempat bersihkan CVT, terus karbonnya, terus saya setar hidup ya. Sempat hidup beberapa detik, mungkin sekitar 15 detik, langsung tiba-tiba motornya mati, set, ngancing gengs. Dan di setar itu udah nggak, kaki di engkol kaki itu udah nggak bisa turun ya, jadi ngancing gitu, semacam ya pokoknya ngancing gengs, jadi udah nggak bisa disetar ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk turun mesin.
Tapi sebelumnya saya konfirmasi dulu ke orangnya bahwa ini ada sedikit masalah di bagian mesin. Saya belum bisa pastikan. Tadinya saya prediksi itu mungkin rantai kamarnya, rantai ketengnya itu lepas ya. Tadi prediksi saya seperti itu, jadi ngancing bulat di dalam. Dan ternyata setelah dibuka itu olinya nggak naik guys. Jadi yang ngancing itu malah bearing kerasnya ya, yang ngancing guys. Jadi setelah saya nanya yang punya motor, ternyata motor ini sudah ngangkrang selama 2 tahunan lebih ya gengs ya, dalam keadaan seperti ini. Jadi posisinya cuma dilap-lap doang, sementara motor nggak bisa jalan ya. Saya tempat menemukan di klaker itu ada karat ya, di klaker tuh bisa karat gengs, yang harusnya di dalam tuh masih ada oli gitu gengs ya. Tapi ya saya buka blok seker, kemudian saya coba putar pelan-pelan sambil dituangin oli ya ke dalam klaker keras ya, sama setang sekernya itu saya tuangkan oli, dibasahi oli sedikit-sedikit sambil diputar-putar pelan-pelan, dan akhirnya bisa gitu ya. Jadi masalahnya tuh ngancingnya karena bearingnya mungkin nggak kebasahi oleh oli. Dan itu masalahnya lagi adalah mesin penuh dengan percikan oli ya guys ya. Jadi ini sampai di bodi seperti ini. Ini semua ini oli. Tadinya tuh mesin. Ini oli semua guys ya. Jadi udah nggak kelihatan seperti ini. Jadi udah oli yang lama, entah muncrat dari mana, terus dia dibiarkan ya. Karena bukan dibiarkan sih, cuman kalau si mesinnya Matic itu kan dia kebungkus ya semua ya, pada umumnya tuh kebungkus. Jadi oli kalau muncrat dari sini dia tuh nggak bisa langsung keluar, jadi ketahan di box plastiknya itu. Nah akibatnya ya debu masuk dikit ke tampung di sini jadi banyak guys ya. Akhirnya ya sudah, ini saya kerok dulu pakai bensin, kerok lagi, sikat lagi, jadinya seperti ini aja sih. Karena orangnya bilang nggak apa-apa, yang penting bersihin aja dikit, nggak usah terlalu bersih juga, nggak masalah. Oke, ini udah bersih lah bagi saya ya. Kalau mau bersih banget juga, kecuali kalau melakukan pengecetan ya, ini pun udah bersih lah. Untuk udah bonus kalau memperbaiki motor di saya pasti dicuci guys ya, karena saya juga nggak senang kalau pasang terus kotor gitu. Nah ini tadi udah nggak kelihatan hitam ya, ini udah tak cuci. Ini pertama bensin, kemudian sabun, banyak banget. Jadi sekarang saya tinggal perakitan aja, ini udah normal lagi. Olinya tadi padahal tuh masih ada ya waktu saya buka, cuma nggak tahu kenapa nggak bisa naik ke setang sekernya gengs. Nah dan masalahnya oli muncrat itu dari mana saya belum tahu juga, karena posisinya semua ini penuh dengan tanah yang sudah dibasahi oli. Jadi saya nggak tahu muncratnya itu dari mana gengs. Lainnya sudah saya antisipasi dengan kasih lem gasket ya, jadi kalau dari sini kemungkinan sudah nggak bakalan bocor lagi gengs. Nah tinggal satu-satunya ini, karena apa, tadi waktu saya buka ini longgar guys ya, dia nggak kekancing rapat, jadi kemungkinan oli bisa muncrat dari sini ya. Oke, jadi ini saya sudah rakit kembali tadi malam ya, cuman udah terlalu malam jadi saya nggak sempat lanjut. Jadi sekarang kita cuma tinggal coba hidupin ya guys ya, kemudian baru kita rakit semua. Intinya mesin sudah kepasang ya, dan langsung jreng guys. Oke, saya coba hidupin dulu. Oke guys, jadi ini sudah saya pasang semua. Jadi masalahnya sebenarnya tuh di bearing keras ya, dia udah seret karat. Jadi saya ganti bearingnya, untuk setangnya masih bagus, saya nggak melakukan penggantian. Jadi sekarang saya tadi sudah coba hidupin,
sudah hidup, cuman masalahnya ngasap ya, karena memang dari awal udah tak bilang orangnya ini kayaknya olinya habis ini karena ngasap gitu ya. Cuman orangnya mikir ini nggak ngasap ya, karena sudah terlanjur kehabisan oli gengs, jadi dia nggak ngasap ya. Nah, akhirnya bearingnya itu seret karena nggak kebagian oli. Nah, setelah saya isi oli keluar asap. Oke, jadi suaranya udah halus lagi. Sekarang kita lanjut ke part berikutnya untuk melakukan penggantian block setter ya, kemudian pewarnaan bodi. Ini starternya bu. Oke, thank you udah simak videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.